bertemu lagi. Salam sehat, salam semangat ya, tetap semangat walaupun dalam masa pandemi. Jadi adik-adik, sekarang Bapak berada di areal stasiun klimatologi yang dibuat oleh Polinela untuk tujuan pendidikan. Ya, kita lihat ini Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus SMPK Polinela. Tempat ini disebut dengan stasiun klimatologi karena atau disebut juga dengan taman alat. Di dalamnya itu ada alat-alat pengukur unsur-unsur cuaca yang terdiri dari pengukur untuk radiasi matahari, ya, intensitas maupun lama penyinaran. Yang kedua untuk mengukur curah hujan, yang ketiga untuk mengukur penguapan, yang ketiga untuk mengukur kelembaban, yang keempat mengukur angin, dan yang kelima untuk mengukur suhu udara dan juga suhu tanah. Nanti kita lihat di dalam apa saja alat yang ada di dalamnya. Stasiun ini harus mempunyai identitas, ketinggiannya ada berapa ya. Untuk di sini adalah ketinggian dari permukaan laut 120 meter dari permukaan laut. Kemudian posisi lintangnya 5 derajat 21 menit dan posisi bujurnya 105 derajat 13 menit. Dan stasiun ini terdaftar sebagai salah satu dari jaringan BMKG dengan nomor register 241B. Jadi pengamatan secara rutin dilakukan oleh pengamat 3 kali dalam 1 hari, dan khusus untuk curah hujan dan penguapan itu datanya kita setorkan ke BMKG. Ya, Bapak sekarang kenalkan, ini salah satu alat yang ada di dalam stasiun klimatologi. Ini namanya penakar hujan tipe observatorium. Alat ini fungsinya untuk mengukur curah hujan dalam 1 hari. Ya, tipe observatorium. Nah, secara umum tipe observatorium bagian-bagiannya ini namanya badan alat, ini mulut penakar alat, ini tiang penyangga. Kemudian cara pemasangan di lapangan ini harus tegak lurus dengan permukaan, bukan dengan permukaan, artinya rata air begitu. Kemudian alat ini terbuat dari galvanis ya, ditopang oleh pipa galvanis juga. Ketinggian mulut penakar ini dari tanah 1,2 udah standar BMKG. Kemudian nama bagian alat ini Bapak peragakan. Nah, ini namanya mulut penakar. Ini luasnya 200 meter persegi, 200 cm persegi ya, 200 cm persegi. Kemudian di dalam ini, nah ini penampung air hujan. Ya, dengan cara kerja alat ini adalah jika ada hujan yang jatuh masuk ke dalam mulut penakar, air akan masuk diarahkan oleh corong yang ada di dalam menuju ke tampungan tadi. Jadi kalau ada hujan hari ini, maka pengukuran air hujan itu akan dilakukan besok pagi. Itulah alat penakar curah hujan observatorium. Ya, ini adalah penakar hujan juga sama dengan yang tadi. Bedanya adalah luas mulut penakar ini 100 cm persegi. Kalau yang tadi adalah 200 cm persegi. Sama, cuma bentuknya agak berbeda. Tinggi alat sama 1,2, ya, fungsinya juga sama, yaitu mengukur curah hujan dalam 1 hari. Cara kerjanya, pada saat ada air hujan masuk ke sini, akan tertampung di dalamnya, dan pengukuran dilakukan besok pagi dengan cara membuka keran yang ada di sini dan ditampung dengan gelas ukur. Jadi, sama seperti fungsi yang tadi. Ya, ini alat yang ketiga disebut dengan penakar hujan tipe Hellman, yaitu tipe otomatis. Bedanya kalau yang tadi 1 dan 2 itu adalah observatorium manual, sedangkan yang ini yang otomatis. Ciri-ciri dari alat ini, luas penampang alat mulut penakar ini 200 cm persegi, ketinggian alat dari tanah sama 120 cm. Kemudian di sini ada reflektornya. Nah, di sini ada badan alat. Yang kita lihat di dalamnya ini ada sistem mekaniknya seperti ini. Nanti kita akan pelajari lebih detail di dalam gambar ya, biar jelas. Cara kerja alat pada saat ada hujan akan masuk ke sini, masuk ke sistem di dalamnya. Di dalamnya itu ada pias.
Spias itu kita ganti tiap hari dan nanti kita analisis melalui analisis spias. Ya, kita bertemu lagi. Jadi sekarang Bapak berada di atas alat yang namanya panci evaporasi. Panci evaporasi adalah alat untuk mengukur penguapan atau evaporasi dalam satu hari. Alat ini terdiri dari terbuat dari pipa besi galvanis yang tahan karat, yang lebar diameter ini 1,2 meter. Kemudian ketinggian bibir panci ini dari sini ke sini 25 cm. Panci ini diletakkan di atas balok kayu yang standar seperti itu untuk tidak menyentuh ke tanah. Ya. Kemudian di dalam panci ini ada air yang dipasang. Untuk standarnya permukaan air di panci ini 5 cm dari bibirnya. Di dalamnya ini namanya mikrometer pancing. Ini angkat. Ya, ini adalah alat untuk mengukur ketinggian air di dalam panci. Yang ini namanya tabung steel well, yaitu tabung untuk meredam gelombang. Nah, alat ini diamati 1 kali sehari ya, pada pukul 7.00. Ya, ini adalah alat yang juga berada di dalam satuan klimatologi atau meteorologi. Alat ini bernama Campbell Stokes, yaitu alat untuk mengukur lama penyinaran dalam satu hari dalam satuan jam. Kita lihat di sini ketinggian alat ini dipasang 1,2 meter dari permukaan tanah. Ya. Alat ini terdiri dari bola kaca masif seperti ini, pejal. Kemudian di dalamnya ini ada bagian-bagian ini adalah untuk menempatkan kertas spias. Ini adalah badan alat yang memegang sumbu alat. Alat ini diamati sekali sehari dengan cara mengganti kertas spias. Ya, ini adalah alat yang bernama aktinograf duilogam, disebut juga aktinograf bimetal, yang berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi sesaat maupun dalam satu hari. Ini kita lihat bagian-bagian alat, ini bagian tubuh alat. Di dalamnya ada kertas spias, ada badan alat, dan di dalamnya ada pena. Kemudian ini adalah sensornya yang ditutup dengan kubah kaca. Alat ini diamati ini sifatnya kebetulan mingguan, jadi diamati dengan penggantian kertas spias sekali dalam 1 minggu setiap hari Senin. Nah, tiap hari juga diamati untuk meyakinkan bahwa alat ini sedang bekerja. Jadi oleh pengamat dikontrol setiap hari, yakinkan bahwa penanya berfungsi, sistem mekaniknya juga berfungsi. Alat ini bernama Kapkanter anemometer atau sering juga disebut dengan anemometer saja, atau ya anemometer atau anemograf ya. Nah, kenapa disebut anemograf? Karena dia mempunyai alat perekam di dalam itu ya, ada kertas spias. Agak sulit kita buka. Oh, boleh kita buka. Jadi kita buka ya. Nah, kita buka di sini. Ini ada kertas spiasnya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tutup lagi. Jadi alat ini dipasang pada ketinggian 2 meter ya dari permukaan tanah. Jadi baling-baling itu pada 2 meter dari permukaan tanah. Ini untuk mengukur kecepatan angin sesaat maupun nanti bisa kita hitung dalam 1 hari. Jadi rata-rata kecepatan dan arah angin. Demikian tentang Kapkanter anemometer. Jadi sekarang Bapak berada di atas alat yang disebut dengan termometer tanah. Suhu tanah perlu kita ukur ya, biasanya 3 kali sehari. Termometer tanah ini ada 1 set ya, ada kedalaman 10 cm, ada kedalaman 20 cm, ada kedalaman 30 cm, kedalaman 50 cm, dan kedalaman 1 meter. Alat ini diamati 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore. Pagi pukul 7.30, siang pukul 13.30, dan sore pukul 17.30. Bapak sekarang menjelaskan bangunan ini ya. Ini adalah
sangkar cuaca atau sangkar meteorologi, atau sering juga disebut dengan Stephenson screen orang penemunya. Alat ini berfungsi untuk menempatkan alat-alat pengukur cuaca, ya, dirancang ketinggiannya 2 meter, 1,5 meter dari permukaan tanah. Konstruksinya seperti ini, ya. Di dalamnya ada alat, diantaranya ya tergantung dari alat yang dipasang. Di dalam ini kita ada termometer maksimum dan termometer minimum. Termometer maksimum itu adalah alat untuk mengukur udara yang tertinggi dalam satu hari, sedangkan termometer minimum yang di bawah itu adalah alat untuk mengukur suhu terendah dalam satu hari. Yang di pojok sana itu, nah itu namanya alatnya psikrometer, ya, karena ada di dalam sangkar cuaca maka disebut dengan psikrometer, psikrometer sangkar. Kemudian termometer maksimum minimum diamati sekali sehari pada pagi hari, sedangkan psikrometer itu diamati 3 kali sehari, ya, pagi, siang, dan sore. Pagi pukul 7.00, siang pukul 13.30, dan sore pukul 17.30. Demikian tentang alat ini. Semoga bisa memberi informasi. Terima kasih.